Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Nadia Rahma dengan NIM M0403241060 dari kelas praktikum P2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil final project desain pengalaman pengguna dengan task Home KRS IPB. Baik, rekap singkat problem yang diselesaikan, produk dan task. Ringkasan produk dan task, nama produk KRS IPB ACID, platformnya, website, desktop, dan mobile, deskripsinya, sistem informasi akademik IPB untuk pengisian KRS, jadwal kuliah, dan info akademik. Lalu, task individu mengakses informasi KRS dan memulai pengisian KRS melalui halaman home KRS IPB. Kelompok saya dari kelompok 6 dengan mentor Kak Iksan. Baik, problem statement, halaman home KRS IPB mengalami information overload dan hierarki informasi yang kurang optimal. Dampaknya, teks terlalu panjang dan kurang terstruktur, kurangnya indikator visual status akademik, alur navigasi belum terarah, tekanan waktu selama periode KRS, akses mobile dengan koneksi tidak stabil. Baik, selanjutnya, task flow, existing product, dan penjelasannya. Yang pertama, login KRS. Pengguna memasukkan username dan password akun IPB, sistem memverifikasi data login dan mengarahkan pengguna ke halaman home KRS IPB, lalu memeriksa biodata mahasiswa. Pengguna melihat halaman utama KRS yang berisi data mahasiswa dan informasi akademik serta pengumuman. Halaman ini menjadi pusat informasi sebelum melakukan pengisian KRS. Lalu, membaca pengumuman. Yang keempat, klik tombol isi KRS, sistem mengarahkan pengguna ke halaman pengambilan mata kuliah. Lalu yang terakhir, masuk ke halaman pengisian KRS. Baik, pada task flow existing product bisa dilihat seperti ini. Pertama kita login, lalu melihat tampilan home KRS IPB, terdapat detail mahasiswa dan juga pengumuman, lalu mengisi tombol di KRS. Baik, selanjutnya, alasan pemilihan task home KRS IPB merupakan langkah awal sebelum mahasiswa melakukan pengisian KRS menjadi acuan untuk memastikan kesiapan dan persyaratan pengisian KRS memiliki frekuensi penggunaan tinggi karena diakses setiap awal semester, ditemukan beberapa masalah usability berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Banyaknya informasi membuat pengguna kesulitan menemukan informasi penting dengan cepat. Perbaikan home KRS berpotensi meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses pengisian KRS. Baik, yang kedua, ide dan pengambilan keputusan desain. Desain opportunity yang ditemukan berdasarkan hasil analisis task flow dan identifikasi masalah pada halaman home KRS IPB ditemukan beberapa peluang perbaikan desain. Yang pertama, menyederhanakan tampilan agar informasi lebih mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan visual hierarki sehingga informasi penting lebih menonjol. Mengurangi beban kognitif pengguna saat membaca informasi akademik. Mempermudah pengguna mengetahui status kesiapan pengisian KRS. Meningkatkan efisiensi pencarian informasi penting pada halaman utama, mengoptimalkan tampilan agar lebih nyaman digunakan pada berbagai perangkat. Peluang desain ini bertujuan membantu mahasiswa memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lebih cepat sebelum melakukan pengisian KRS. Baik, metode ide yang digunakan adalah 2x2 matriks, di mana terdapat matriks impact dan effort. Yang pertama, do first, hierarki informasi visual, info via ukuran prioritasnya, dan warna. Layout scanning friendly, ganti teks panjang jadi card ringkas. Lalu highlight status akademik, badge atau indikator warna untuk status KRS. Kemudian plan, responsive mobile UI, UI adaptif untuk handphone dan layar kecil, alur navigasi satu arah, panduan langkah jelas dan visual cue, lalu toleransi,
koneksi tidak stabil, loading state, dan offline feedback. Kemudian fill in, ringkasan pengumuman versi singkat dan link selengkapnya, tooltip, verifikasi biodata pop-up kecil saat hover atau tap data diri, pesan sambutan personal, tampilkan nama dan semester mahasiswa, kemudian avoid dark mode, kompleks, dampak belum signifikan, chatbot bantuan KRS, investasi besar belum mendesak, gamifikasi progress study di luar scope core usability. Baik, jumlah ide yang dihasilkan melalui proses ide yang menggunakan metode 2x2 matriks, impact versus effort, dihasilkan 8 ide perbaikan pada halaman home KRS IPB, yaitu yang pertama, hierarki informasi visual yang lebih jelas, layout yang lebih mudah dipindai, scanning friendly, highlight status akademik seperti UKT, perwalian, dan KRS, responsive mobile UI, alur navigasi yang lebih terarah, ringkasan pengumuman akademik, pengelompokan informasi berdasarkan prioritas, penggunaan icon sebagai penanda informasi. Seluruh ide kemudian dievaluasi berdasarkan tingkat dampak impact dan tingkat usaha implementasi effort untuk menentukan solusi yang paling efektif dan realistis untuk diterapkan. Baik, evaluasi ide-ide yang dihasilkan, dievaluasi menggunakan metode 2x2 matriks dengan 2 kriteria utama. Yang pertama, impact low high, mengukur seberapa besar pengaruh suatu solusi terhadap peningkatan pengalaman pengguna saat menggunakan home KRS IPB. Yang kedua, effort low high, mengukur tingkat kompleksitas, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasi solusi tersebut. Setiap ide kemudian dipetakan ke dalam 4 kuadran. Yang pertama, do first, yaitu terdapat pada high impact low effort, plan, high impact high effort, fill in, low impact low effort, avoid, low impact high effort. Ide yang berada pada kuadran do first diprioritaskan sebagai kandidat solusi utama karena memberikan manfaat terbesar dengan biaya implementasi yang relatif rendah. Baik, selanjutnya alternatif solusi yang dipertimbangkan. Yang pertama, hierarki informasi visual memprioritaskan informasi penting agar cepat ditemukan, tetapi perlu penyesuaian layout. layout. Yang kedua, layout scanning friendly merangkum informasi dalam blok ringkas untuk mengurangi information overload, namun memerlukan reorganisasi konten. Yang ketiga, highlight status akademik menampilkan status penting dengan indikator visual agar mudah dipahami tetapi harus konsisten. Responsive mobile UI mengoptimalkan tampilan di perangkat mobile namun membutuhkan pengembangan lebih besar. Alur navigasi satu arah memperjelas langkah pengisian KRS sehingga mengurangi kebingungan pengguna tetapi perlu perubahan navigasi. Ringkasan pengumuman menyederhanakan tampilan pengumuman agar lebih ringkas meski dampaknya tidak sebesar solusi lain. Baik, selanjutnya alasan memilih solusi final. Solusi final yang dipilih merupakan kombinasi dari ide-ide pada kuadran do first, yaitu hierarki informasi visual, layout scanning friendly, highlight status akademik. Alasan pemilihan, ketiga solusi berada pada kuadran high impact dan low effort, sehingga menjadi prioritas utama berdasarkan hasil evaluasi 2x2 matriks. Solusi tersebut secara langsung menjawab problem statement yang ditemukan, yaitu information overload, kesulitan menemukan informasi penting, dan kurang jelasnya status akademik pengguna. Yang ketiga, implementasinya relatif lebih realistis dibanding ide pada kuadran plan yang memerlukan perubahan sistem lebih besar. Solusi ini mendukung UX goals yang telah ditetapkan, yaitu membantu pengguna menemukan informasi lebih cepat, memahami status akademik dengan mudah, serta mengurangi kebingungan sebelum melakukan pengisian KRS. Baik, yang ketiga, perancangan dan pembangunan prototipe. Value yang diberikan ke pengguna
Prototipe dirancang untuk membantu pengguna menemukan informasi penting dengan lebih cepat sebelum melakukan pengisian KRS. Informasi yang sebenarnya tersebar dan sulit dipindai kini disusun berdasarkan prioritas sehingga pengguna dapat langsung mengetahui status akademiknya tanpa harus membaca seluruh halaman. Perubahan ini membantu mengurangi kebingungan pengguna, mempercepat proses pencarian informasi, dan meningkatkan efisiensi saat melakukan persiapan pengisian KRS. Baik, penjelasan task flow solusi, yang pertama, pengguna membuka halaman Home KRS. Pengguna langsung melihat ringkasan informasi utama yang ditempatkan pada bagian atas halaman. Lalu, pengguna memeriksa status akademik, status UKT, perwalian, batas SKS, dan informasi penting lainnya, ditampilkan menggunakan chart dan indikator visual sehingga dapat dipahami dengan cepat. Yang ketiga, pengguna membaca informasi prioritas. Pengumuman dan informasi akademik ditampilkan secara lebih terstruktur, sehingga pengguna dapat melakukan scanning dengan mudah. Lalu yang keempat, pengguna melanjutkan ke pengisian KRS. Setelah memastikan seluruh persyaratan terpenuhi, pengguna dapat langsung mengakses fitur pengisian KRS melalui tombol yang lebih terlihat. Baik, selanjutnya perubahan utama dibanding produk existing yaitu sebelum perbaikan, informasi ditampilkan dalam jumlah banyak pada suatu halaman, hierarki informasi kurang jelas, status akademik tidak cukup menonjol, pengguna perlu membaca cukup banyak informasi sebelum menemukan hal yang dicari. Lalu, setelah perbaikan, informasi dikelompokkan berdasarkan prioritas, status akademik ditampilkan secara lebih menonjol, penggunaan kart mempermudah scanning informasi, kemudian akses menuju pengisian KRS menjadi lebih jelas. Lalu perubahan langkah pada task flow, langkah yang disederhanakan yaitu informasi penting seperti UKT, perwalian, batas SKS, dan kesiapan KRS ditampilkan dalam satu area yang lebih terpusat. Penggunaan dapat melakukan pengecekan status dengan lebih cepat tanpa membaca seluruh isi halaman. Informasi disusun berdasarkan prioritas sehingga lebih mudah dipindai. Kemudian langkah yang ditambahkan penambahan indikator status akademik yang lebih jelas, penambahan icon, badge, dan warna sebagai penanda informasi penting, lalu pengelompokan informasi berdasarkan kategori dan prioritas, penempatan informasi utama pada bagian atas halaman. Alasan perubahan ini, solusi desain ini dibuat untuk menjawab pain points pengguna yang sering merasa bingung saat mencari informasi penting dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan kesiapan KRS. Dengan pengelompokan informasi, hierarki visual yang lebih jelas, serta indikator status akademik, pengguna dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat, mengurangi beban kognitif, dan mengambil keputusan untuk mengisi KRS dengan lebih mudah. Selanjutnya, desain sistem dan UI komponen. Yang pertama, card digunakan untuk mengelompokkan informasi agar lebih terstruktur dan mudah dipindai. Kemudian badge status digunakan untuk menampilkan status UKT, perwalian, batas SKS, dan KRS secara lebih jelas. Lalu yang ketiga, icon digunakan sebagai penanda visual untuk membantu pengguna mengenali informasi dengan cepat. Lalu button dibuat lebih menonjol agar pengguna mudah mengetahui tindakan yang dapat dilakukan affordance. Lalu visual hierarki diterapkan melalui perbedaan ukuran, warna, dan posisi elemen untuk memprioritaskan informasi penting. Selanjutnya, konsistensi diterapkan pada penggunaan warna, icon, dan komponen di seluruh halaman. Lalu feedback diberikan melalui indikator status yang menunjukkan kondisi akademik pengguna. Accessibility didukung dengan kontras warna yang cukup dan tata letak yang scanning friendly. Lalu selanjutnya, evaluasi atau user testing prototype dan rekomendasi perbaikan. Baik, rencana user testing, tujuan testing ini menguji pengguna menemukan informasi penting sebelum mengisi KRS, mengidentifikasi masalah usability yang masih ditemukan pada desain. Metode yang digunakan unmoderated task-based usability testing, remote. Lalu profile partisipan, jumlahnya itu 5 mahasiswa atau mahasiswi IPB. Karakteristiknya berusia 18-20 tahun, semester 2-6, terbiasa mengakses KRS melalui smartphone dan laptop, dan telah memiliki pengalaman menggunakan sistem KRS IPB.
Kesesuaian dengan persona, partisipan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan persona utama, yaitu mahasiswa yang mengakses KRS setiap semester dan membutuhkan informasi akademik yang jelas serta mudah ditemukan. Metrik yang digunakan ada task sukses, drop-off rate, misclick rate, average duration, direct sukses, dan indirect sukses. Kemudian skenario pengujian, task memeriksa status akademik, memahami informasi, dan menemukan tombol pengisian KRS pada prototipe. Durasinya kurang lebih 5 menit per partisipan, tempatnya online, dilakukan secara online, perangkatnya laptop, tata laksananya, partisipan diminta menyelesaikan task tanpa bantuan, kemudian memberikan evaluasi mengenai prototipe. Baik, dokumentasi pelaksanaan pengujian pada MEIS seperti ini bisa dilihat bahwa 100% sukses rate, 0% drop off, 47,7% misclick rate, dan 64,8 second average duration, dan terdapat 6 responden. Selanjutnya, berdasarkan result, outcome-nya terdapat 4 direct dan 2 indirect. Lalu mission patch-nya seperti ini. Selanjutnya hasil kepuasan pengguna terdapat 5 respons dengan 4,6 average. Lalu seberapa mudah Anda menggunakan Home KRS ini? Terdapat 4,6 average juga. Lalu seberapa puas Anda dengan pengalaman menggunakan Home KRS ini secara keseluruhan? Juga 4,8 average. Lalu hasil evaluasi pengguna, apakah Anda merasa nyaman menggunakan sistem ini untuk halaman Home KRS yang sebenarnya? 80% dari 5 respons menjawab iya, setuju bahwa nyaman menggunakan sistem ini untuk halaman Home KRS yang sebenarnya. Lalu hasil evaluasi pengguna, apakah Anda mengalami kesulitan atau kebingungan saat menggunakan sistem ini? Jika ya, jelaskan pada bagian mana. Baik, terdapat 2 responden dari 5 responden kurang sadar tombol butuh bantuan pakai robot di kanan bawah. Yang kedua, bingung saat task isi KRS karena tidak ada tombol untuk menambah KRS yang ingin saya masukkan ke rencana studi. Sebenarnya pada evaluasi kedua, tidak ada tombol untuk menambah KRS itu hanya saja itu ke zoom in. Jadi caranya tinggal di zoom out, lalu tampilannya akan langsung terlihat semuanya seperti itu. Selanjutnya, hasil user testing, temuan positifnya yaitu seluruh partisipan berhasil menyelesaikan task sukses rate 100%, pengguna dapat menyelesaikan task dengan average duration 64,8 second, informasi biodata dan status akademik mudah ditemukan, tampilan dinilai lebih terstruktur dan mudah dipahami. Temuan negatifnya terdapat misclick rate 47,7% menunjukkan masih ada potensi kebingungan pada beberapa elemen. Sebagian pengguna 33,3% menyelesaikan task melalui jalur yang tidak dirancang. Navigasi dan penanda visual masih dapat diperjelas. Kemudian temuan usability issue dan keterkaitannya dengan UX goals. Yang pertama, navigation moderate. Sebagian pengguna menggunakan jalur alternatif sehingga navigasi masih perlu diperjelas kemudahan pengguna. Yang kedua, findability moderate. Misclick rate 47,7% menunjukkan beberapa elemen belum mudah ditemukan efisiensinya. Lalu, information arsitektur minor. Pengguna masih memerlukan waktu untuk memahami letak informasi, yaitu kejelasan informasi. Yang keempat, feedback minor. Indikator status masih dapat diperjelas, kemudahan pengguna dan kejelasan informasi. Lalu efisiensi positif. Seluruh partisipan berhasil menyelesaikan task dengan sukses rate 100%. Rekomendasi perbaikan dan action items memperjelas navigasi menuju informasi dan fitur yang paling sering digunakan, lalu meningkatkan visibilitas elemen tinggi untuk mengurangi misklik,
lalu menambahkan label atau keterangan pada icon yang berpotensi menimbulkan ambiguitas, memperkuat hierarki visual agar pengguna lebih mudah membedakan informasi prioritas, mengoptimalkan pengelompokan informasi agar alur pencarian informasi lebih intuitif, melakukan pengujian lanjutan dengan jumlah partisipan yang lebih banyak untuk memvalidasi hasil perbaikan. Baik, selanjutnya refleksi dan kesimpulan. Validasi solusi. Hasil user task. Baik, hasil user testing menunjukkan sukses rate sebesar 100% yang menunjukkan seluruh partisipan berhasil menyelesaikan task dengan baik. Lalu apakah problem awal berhasil ditangani? Sebagian besar problem awal berhasil ditangani, terutama terkait kesulitan menemukan informasi penting dan memahami status akademik sebelum pengisian KRS. Namun, masih ditemukan beberapa misklik yang menunjukkan bahwa beberapa elemen masih dapat diperjelas. Lalu UX goals tercapai, yang pertama, efisiensi dalam menemukan informasi penting, kedua, kemudahan penggunaan halaman home KRS, ketiga, kejelasan informasi melalui pengelompokan dan hierarki visual yang lebih baik. Lalu goals belum sepenuhnya tercapai. Yang pertama, findability yang optimal karena masih terdapat misklik sebesar 47,7%. Lalu kejelasan navigasi pada beberapa bagian halaman. Kemudian insight dari proses design thinking. Baik, melalui proses design thinking saya memahami pentingnya memahami kebutuhan pengguna sebelum menentukan solusi desain. Tahap observasi dan analisis membantu mengidentifikasi permasalahan nyata sehingga keputusan desain tidak hanya didasarkan pada asumsi. Selain itu, proses ideasi, prototyping, dan user testing menunjukkan bahwa desain yang dianggap baik oleh perancang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, evaluasi dan iterasi menjadi langkah penting untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif, mudah digunakan, dan berpusat pada pengguna. Selanjutnya, rencana pengembangan selanjutnya. Yang pertama, memperbaiki elemen yang masih menimbulkan misklik. Yang kedua, mengoptimalkan navigasi dan penanda visual pada informasi penting. Yang ketiga, melakukan pengujian dengan jumlah partisipan yang lebih banyak, mengembangkan dan menguji halaman KRS lainnya agar pengalaman pengguna lebih konsisten secara keseluruhan, lalu melakukan iterasi desain berdasarkan hasil evaluasi dan masukan pengguna. Baik, selanjutnya pada slide terakhir terdapat direktori yang memuat link Canva PPT Final Project DPP ini, lalu Wireflow KRS IPB kelompok 6, kemudian Maze Home KRS IPB, lalu direktori semua LKP DPP dari mulai LKP 1 sampai LKP yang terakhir, lalu prototype Figma Home KRS IPB. Baik. Terima kasih. Demikian presentasi final project DPP yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.